Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Fata TV yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, senang sekali rasanya masih bisa menyapa kembali para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada. Tentunya melalui program live interaktif kesayangan kita. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bersama Ustaz Nizar Sa'ad Jabal, LCMPD, dan insyaAllah kita akan membahas tentang fikih praktis ilmu waris. Dan Alhamdulillah kita telah bersama Ustaz kami, Ustaz Nizar Sa'ad Jabal, telah menyempatkan waktunya untuk bisa membersamai kita melalui studio Fatwa TV Jakarta. Bersama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kifal akhbar? Alhamdulillah. Allah taibun. Alhamdulillah. Ustaz, kita akan meminta kesediaan waktu Ustaz selama mungkin lebih kurang 1 jam mendatang nantinya Ustaz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fatwa TV tentang ilmu waris nanti ya Ustaz. Marhaba. Insyaallah, syukran jazakumullahu khairan atas kesediaannya. Taib, mungkin sebelum kita mulai membuka live interaktif kita pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Bahwasanya program live interaktif Fatwa TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal. Namun kami harapkan untuk pertanyaan-pertanyaan nantinya yang ditanyakan berkenaan dengan tema yang kita tentukan pada kesempatan kali ini, yaitu fikih praktis ilmu waris. Ya, bagi para pemirsa yang mungkin nanti ingin bertanya langsung, bisa menghubungi nomor layanan kami melalui layanan WhatsApp call atau telepon WA. Telepon WhatsApp bisa menghubungi kami nantinya di nomor 0821 7000 6087. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin menghubungi layanan kami bisa melalui layanan WhatsApp call live interaktif Fatwa TV di nomor 0821 7000 6087. Ya. Dan kami harapkan untuk bagi para pemirsa Fatwa TV untuk bisa menyimpan nomor WhatsApp live interaktif Fatwa TV untuk memudahkan bagi para pemirsa yang ingin bertanya kepada asatizah dan fatwa Perhimpunan Al-Irsyad nantinya. Ya, dan kemudian kami juga ingin menyampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada para pemirsa yang ikut menyimak program live interaktif kita pada kesempatan kali ini melalui radio. Kemudian kami juga ingin mengajak para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya, syukran, jazakumullahu khairan. Baik, mungkin tidak memperpanjang lagi mukadimah, kami persilahkan bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal bisa menghubungi nomor layanan kami. Karena layanan live interaktif Fatwa TV sudah dibuka. Dan mungkin sembari menunggu penelpon masuk Ustaz untuk mengawali perjumpaan kita akan membacakan pertanyaan yang telah masuk melalui website Dewan Redaksi kita, Ustaz. Pertanyaan pertama, pertanyaan yang dikirimkan oleh Bu Tarsiti di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ana ingin bertanya, Ustaz, Ana seorang ibu yang nggak punya anak kandung, hanya punya anak adopsi perempuan satu-satunya. Ana punya saudara seibu dan sebapak 6 orang, dan punya 1 kakak yang beda bapak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya ketika Ana bagi-bagi rezeki seperti uang jumlahnya tidak sama antara saudara seibu bapak dan dengan yang beda bapak. Misalnya, saya memberi 10 bagian yang si ibu dan bapak, dan hanya 1/4-nya bagi yang berbeda bapaknya. Atau hanya si ibu saja. Bagaimana ini hukumnya? Saya syukran, jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaan yang Ibu kirimkan dari Indramayu. Masalah hibah yang diberikan kepada saudara. Tentu ini sifatnya bebas ya, tidak ada masalah. Ya. Anda mau memberikan berbeda dengan
yang lainnya dibedakan antara saudara kandung dengan saudara satu ibu, ini tidak ada masalah karena memang tidak ada penjelasan aturan dalam hal ini karena itu bagian dari sedekah. Jadi sah-sah aja Anda melakukan sedekah seperti itu ya, kecuali ada perbedaan pandangan pada hibah seorang ayah kepada anak-anaknya. Sedangkan di sini bukan kepada anak, tetapi ini kepada saudara-saudara kandung atau saudara seibu, jadi tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan bagi Tarsiti yang telah mengirimkan pertanyaan. Baik, kemudian kita berpindah ke kota Tasikmalaya, Ustaz, masih di Jawa Barat. Ada penanya yang bernama Sarah, beliau menanyakan, jadi Ustaz, begini Ustaz, ada seorang ibu menghibahkan tanah kepada anak-anaknya semasa hidupnya. Tanah tersebut luas dan jadi dikafling. Kepada si C, B, dan A, mereka mendapatkan bagian di depan, sedangkan bagian belakang milik D dan E. Karena bagian belakang tidak memiliki akses jalan, si ibu pun memberikan akses jalan antara C dan B untuk D dan E. Jika kafling D dan E berpindah kepemilikannya, misalnya dijual, apakah akses jalan juga berpindah kepemilikan, Ustaz? Soalnya si A ini menggugat bahwa jalan masuknya ke warisan. Mohon pencerahannya, Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang diberikan oleh orang tua mereka ini adalah kafling, ya, jatuhnya kafling. Masing-masing anaknya sudah dikasih kafling-kafling yang sudah ditentukan oleh sang ibu. Nah, ada yang mendapatkan kafling bagian belakang, tentu dia butuh akses, lalu dibuatkanlah akses oleh ibu ini. Jadi akses ini milik siapa? Maka saya menilai akses ini adalah milik umum. Ya, akses ini milik umum karena orang tua Anda sudah menentukan hak petakannya, ya, harus hak dari kaflingan itu. Ada 4 kaflingan atau berapa sepertinya di situ. Jadi masing-masing sudah mendapatkan kaflingan masing-masingnya, sedangkan hak jalanan itu adalah jalanan milik umum yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Karena itu beresiko sekarang kalau yang di depan itu dijual, lalu dia menganggap akses jalan milik dia, lalu yang beli juga nggak mau tahu, ya, itu gimana nanti? Bisa terbang dong nih di atas. Nah, kalau saya melihat orang tua Anda sudah memberikan tanah dalam bentuk petakan-petakan yang sudah ditentukan, itu berarti jalanannya adalah jalanan yang menjadi milik bersama, milik umum semua. Jadi nggak bisa dijual. Ya, wallahu a'lam. Syukran, jazakumullahu khairan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fikum atas jawabannya. Baik, kita berpindah ke penanya selanjutnya. Ada Nurlaini di Jawa Tengah, Kabupaten Magelang. Ustaz, izin bertanya, suami saya meninggal tanggal 5 Mei 2024 lalu mendapatkan dana BPJS. Apakah dana BPJS tersebut termasuk harta warisan yang harus dibagikan, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Apakah dana BPJS itu termasuk warisan? Jawabannya iya. Kenapa kok iya? Karena uang BPJS itu kan iuran bulanan. Ya, iuran bulanan yang dilakukan oleh si pewaris selama hidupnya dia. Nah, ketika pewaris ini wafat, ketika si fulan ini wafat, maka uang BPJS-nya dikembalikan kepada keluarganya atau diberikan kepada keluarganya. Ya, wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fikum atas jawabannya. Ya, dan sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk. Ya, insyaallah ternyata sudah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Kita akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Ada
Ya, ada penelpon dari Jambi. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Oh. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, saya mau bertanya. Silahkan. Suami saya nikah sama suami saya punya anak 3. Saya punya anak 2. Suami saya punya anak 3. Itu kalau misalnya itu semua tuh harta dulu punya suami. Nah, istri yang pertama pun meninggal dan dia menikah lagi dengan saya. Itu apa warisannya? Apa dibagi 3? Apa dibagi 4? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Yang dimatikan dulu, Bu, ya. Jangan dimatikan, Ibu. Sabar, Bu, sabar. Masya Allah, Ibu kayak pesawat jet, Ibu. Saya mau ini yang wafat siapa? Yang mau dibagi uangnya siapa? Itu dari suami aku yang kedua ini. Dulu kan dia punya istri, meninggal istrinya. Iya, sebentar. Biar saya yang nanya aja deh. Yang mau dibagi warisan suami ibu yang kedua. Warisan suami. Suami ibu dulu yang kedua. Warisan suami. Dulu kata suami saya, ini semua hak ini dari bapak dia. Nah, dia menikah dulu punya anak 3. Nah, sekarang dulu istrinya meninggal. Mohon maaf, Ibu. Ya, Mohon maaf, Ibu. Bu, sebentar. Ibu tolong pelan, dijawab. Bu. Yang ditanyakan saja, Bu, ya. Ibu sebentar. Ibu jawab pertanyaan saya saja. Mohon maaf, Ibu, ya. Ya. Kalem, Ibu, tenang, Bu. Jadi yang wafat ini suami Ibu yang sekarang. Bukan. Dulu saya dulu punya suami meninggal. Nah, terus saya menikah lagi dengan suami sekarang. Oke, yang meninggal ini berarti siapa? Istri suami istri suami dulu. Sekarang kan saya menikah lagi kan dapat sudah. Jadi yang wafat ini mantan istri suami Anda. Iya. Oke, mantan istri suami. Sebentar Bu, biar saya aja yang nanya, Bu. Ya, pelan-pelan, Bu, tenang. Mantan istri dari suami Anda yang sekarang wafat. Iya, punya anak. Dia punya anak. Pokoknya dia punya anak. Ya, dia punya anak 3. Terus sekarang yang mau dihitung warisannya, warisan siapa? Warisan suami. Hitungnya hibah lah. Suami Ibu masih hidup apa sudah wafat? Ini yang kutanyakan suami yang sekarang. Ya, suami Ibu yang sekarang masih hidup, sudah wafat atau masih hidup? Masih hidup. Masih hidup. Terus yang mau dihitung warisannya siapa? Iya, kata anaknya warisannya dibagi 3, kata bapaknya dibagi 4. Ini kan belum waris hibah. Kalau hibahnya itu dibagi 2, dibagi 3 apa dibagi 4? Iya, Ibu, ini yang meninggal siapa? Yang mau dihitung belum ada yang meninggal. Yang meninggal tuh istrinya yang dulu, terus dia nikah lagi sama saya. Terus suami Ibu sekarang masih hidup? Masih. Jadi ini jikalau suami Ibu wafat gitu? Ya enggak dibagi. Sekarang harta suami Ibu mau dibagi? Itu semua dari harta peninggalan orang tua suami aku yang sekarang. Iya, Ibu, maksudnya harta suami Ibu sekarang mau dibagi begitu? Iya, dibagi 3 apa dibagi 4 kalau menurut Islam. Oke, ya, terima kasih, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini Ibu luar biasa, ini semangat untuk bertanya-nya jamaah ya. Sampai saya bingung ini jamaah. Ya, terima kasih Ibu yang di Jambi tadi. Jadi mohon maaf Ibu ya. Mohon maaf. Suaminya ini masih hidup. Tapi hartanya mau dibagi-bagi. Ya tidak boleh Ibu. Karena waris itu kalau yang bersangkutan sudah wafat. Jadi gini Ibu, kalau suami Anda wafat, nah baru nanti kita akan bantu untuk membagi warisannya. Tapi kalau suami Anda masih hidup, terus duit suami Anda mau dibagi-bagi, ya tidak boleh Ibu.
Masa duitnya orang mau kita bagi-bagi? Kan bukan orang, itu suami saya sendiri. Iya, duit suami Anda milik suami Anda, tidak boleh dibagi-bagi. Terus milik siapa? Milik dia pribadi, terserah dia mau diapain, itu urusan dia. Dia mau kasih sana, mau dikasih sini, itu haknya dia. Yang jelas Anda tidak boleh ikut bagi-bagi karena yang bersangkutan masih hidup, Ibu. Kecuali dia sudah wafat, baru nanti kita akan bagi-bagi. Ya Ibu ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Syukran Ustaz, jazakumullahu khair atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khair bagi ibu yang telah bertanya tadi ya. Kita telah terhubung dengan penelpon kita yang ke selanjutnya, ada Ummu Yodi di Pekanbaru. Sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilahkan Ummu Yodi untuk pertanyaannya. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, Ana mempunyai seorang adik yang sudah janda. Selama ini Ana mau membiayai beliau. Kalau seandainya nanti Ana meninggal, bolehkah Ana berwasiat untuknya Ustaz? Itu aja Ustaz pertanyaannya. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Terima kasih kepada Ummu Yodi di Pekanbaru pertanyaannya. Boleh nggak berwasiat seperti dalam konteks pertanyaan yang tadi? Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Anda silahkan membuat wasiat dari harta yang Anda miliki untuk adik Anda yang janda atau adik Anda yang tidak mampu tadi itu. Tentu kriteria wasiat berlaku ya, tidak boleh lebih dari 1/3 warisan yang bakal diberikan kepada penerima wasiat. Ya. Kemudian yang kedua, dia adik Anda bukan ahli waris, bukan orang yang menerima warisan Anda. Ya, selama kriteria ini dipenuhi, maka boleh wasiat itu direalisasikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan bagi Ummu Yodi yang telah mengirimkan pertanyaan. Kita telah terhubung dengan penelpon kita yang ke selanjutnya, ada Bapak Riki dari Solo ya. Saya akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Pak untuk pertanyaannya. Ustadz, suami istri ketika salah satunya meninggalkan, ahli waris dari jalur atas, jalur orang tua kan berbeda Ustadz. Nah itu sebaiknya pengelolaan hartanya bagaimana ya Ustadz? Kalau di Indonesia kan biasanya suka digabung harta suami istri kayak gitu. Terus juga terkadang kalaupun punya tabungan bersama, tabungannya juga dari harta yang digabung gitu. Nah itu sebaiknya gimana gitu Ustadz? Iya. Jazakallahu khairan Ustadz. Jazakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Terima kasih Riki dari Solo atas pertanyaannya. Itulah fenomena yang terjadi di masyarakat kita di Indonesia. Dan ini sudah sering kita bahas, sudah sering kita ulang-ulangi kasus yang seperti ini. Sepertinya ini jadi budaya sudah di masyarakat kita, ya, bahwa jika suami punya penghasilan dan istri punya penghasilan, itu digabung jadi satu. Apakah cara ini menurut syariat Islam dibolehkan? Ya, kita bicara tentu dalam syariat Islam. Kalau menurut budaya, kebiasaan, itu ya terserah, hal-hal yang boleh-boleh saja. Tetapi kalau dalam pandangan syariat Islam, tentu ini akan menghasilkan kerancuan dalam kepemilikan harta. Ya kan? Kerancuan dalam kepemilikan harta.
si suami bekerja, punya penghasilan. Berarti penghasilan itu milik siapa? Milik suami. Kemudian istri juga punya penghasilan. Penghasilan itu milik siapa? Milik istri. Berarti itu milik masing-masing. Kalau Anda campur jadi satu, disitulah letak kerancuan. Berapa yang menjadi milik suami, berapa yang menjadi milik istri. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, siapa yang berhak untuk melakukan tasarruf? Siapa yang berhak untuk memakai, menggunakan, membelanjakan uang ini? Jadi kacau kan akhirnya. Ya, disinilah letak kerancuannya. Akhirnya yang muncul adalah istri yang berkuasa. Ya, dia yang seenaknya, mohon maaf ya bahasa saya ya, mohon maaf ya, si istri akhirnya yang sesukanya dia untuk membelanjakan harta itu. Justru si suami akhirnya yang harus minta izin. Nah, ini yang akhirnya kebolak-balik aturan tata cara Islam. Nah, dampak buruknya adalah ketika salah satunya wafat, ini kacau lagi ini. Maka akan timbul dampak buruk lagi. Apa itu? Istri sekali lagi istri akan berkuasa kalau yang meninggal itu suami. Dan ini kasus luar biasa banyaknya. Ya, istri akan menguasai harta itu. Ya kan? Begitu juga kalau istri yang wafat, suami akan kebingungan untuk mengambil, untuk membagi itu. Bisa jadi suami juga akan mengklaim bahwa ini milik saya. Ya, tapi selama kita live di Fatwa TV sangat jarang suami yang melakukan itu. Yang sering terjadi di live kita selama sekian tahun lamanya ini ya perempuan yang mengklaim akhirnya bahwa ini milik saya, gitu ya. Jadi intinya terjadi kekacauan yang luar biasa. Sehingga kesimpulannya bahwa cara yang seperti itu digabung jadi satu, ini bukanlah cara yang Islami. Terus bagaimana? Ya biarkan masing-masing memiliki penghasilan masing-masing. Si istri punya penghasilan, ya silahkan buka rekening sendiri. Si suami punya penghasilan, silahkan buka rekening sendiri. Yang penting suami menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya. Sudah. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi yang telah mengirimkan pertanyaan. Baik, kita telah terhubung dengan Abu Uwais di Jakarta sebagai penelpon kita yang selanjutnya. Sama-sama kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Persilakan Abu Uwais untuk pertanyaannya. Afwan Ustaz, Anda ingin bertanya tentang waris. Ya, silakan. Jadi ada pewaris, bibi anak Ustaz meninggalkan suatu tentang anak ya Ustaz. Gimana? Ulangi coba, diperjelas lagi. Mohon maaf Abu Uwais, kami tidak bisa menangkap dengan jelas pertanyaan dari Abu Uwais. Bisa tolong diulangi? Ada pewaris yang meninggalkan satu waris. Ya, mohon maaf Abu Uwais, kami tetap masih tidak bisa menangkapnya. Enggak jelas suara Mungkin Anda, bisa dituliskan saja, nanti dikirimkan ke nomor WhatsApp yang sekarang sedang dihubungi, biar kami bacakan nantinya untuk pertanyaannya. Mohon maaf ya. Mohon maaf Abu Uwais ya. Ya, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaannya Abu Uwais. Mungkin nanti bisa dituliskan kembali pertanyaannya melalui dan dikirimkan ke nomor live interaktif kita untuk kemudian insyaallah nanti akan kita bacakan pertanyaan tersebut. Baik, mungkin kita akan bacakan kembali pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami ingin mengingatkan kembali kepada para pemirsa Fatwa TV bahwasanya program live interaktif ini bisa memungkinkan para pemirsa untuk dapat bertanya langsung kepada Ustaz Nizar Sa'ajabal, dan sekarang layanan live interaktif Fatwa TV menggunakan layanan WhatsApp call bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui kepada Asatizah melalui live interaktif Fatwa TV bisa menghubungi nomor WhatsApp call kami maksudnya di 0821 7000 6087. Baik, sepertinya sudah dikirimkan ini pertanyaannya dari Abu Uwais. Kita akan coba bacakan lebih dahulu. Ya.
Ustaz, Ana izin bertanya, pewaris meninggalkan ahli waris. Pertama, pewaris tidak memiliki anak, Ustaz. Nggak punya anak. Terus? Ahli waris pertama suami, kedua saudara laki-laki ada 3, kemudian saudara perempuan ada 1. Salah satu saudara, anak laki-lakinya ingkar sunnah. Pertanyaannya, apakah saudara laki-lakinya yang berpemahaman ingkar sunnah ini tetap mendapatkan hak warisnya, Ustaz? Informasi tambahan, beliau yang ingkar sunnah tersebut sudah 30 tahun ingkar sunnah. Tidak sholat sama sekali, berargumen di Al-Quran tidak ada cara sholat dan menolak hadis. Mohon pencerahannya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya, barakallahu fiik Abu Uwais atas pertanyaannya. Yang jelas, posisi kita bukan untuk mengkafirkan orang ya. Kita tidak akan melakukan itu dan bukan kewenangan kita untuk menyatakan bahwa si fulan keluar dari Islam sehingga dinyatakan sebagai orang kafir atau murtad. Tidak sama sekali. Ya, kita selama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita katakan dia muslim. Wa hisabuhu 'ala Allah. Urusan hisab dia itu urusan dia sama Allah. Mengkafirkan, mengeluarkan orang dari ranah Islam ya, mengatakan dia murtad, ini enggak gampang jemaah ya, enggak gampang. Jadi selama dia menyatakan dirinya muslim, maka kita hukumi sebagai seorang yang Islam ya. Jadi dalam hal ini ya dia tetap karena dia posisinya sebagai saudara kandung, ya dia tetap mendapatkan warisan ya. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi yang telah bertanya. Baik. Sepertinya belum ada penelpon selanjutnya, Ustaz. Kita akan coba bacakan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi. Ada Rahmayadi Haribowo di daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman. Nah, ternyata sudah terhubung dengan penelpon kembali. Saat kita dahulukan penelpon terlebih dahulu. Baik. Ada Bapak Ali dari Medan, Masya Allah ini Bapak Ali ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ali di Medan. Silakan Pak Ali. Ini begini Ustaz. Ada seorang keluarga pemilih lah. Nah, jadi mereka itu membuka toko sembako. Jadi sama-sama bekerja Ustaz. Yang suaminya pun bekerja di toko itu, laki-laki pun bekerja di toko itu. Lantas mereka ini bercerai. Jadi diminta yang istri harta dibagi 2. Bagaimana itu Ustaz? Nah, Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ali di Medan atas pertanyaannya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Tentu ini masuk ranah jual beli ya. Kesepakatannya apa antara suami dan istri ini? Ya itu tadilah seperti pertanyaan saudara Riki di Solo gitu ya. Ya sudah suami istri udahlah kerja bareng-bareng tanpa ada kesepakatan yang jelas ya. Itu pertama yang harus dilihat, toko dan sembako milik siapa. Kalau milik suami, ya berarti kepemilikan secara basicnya, secara keseluruhan, bukan secara keseluruhan, basicnya adalah semua modal dan semua milik suami. Lalu istri ikut bekerja. Nah, status istri bekerja ini gimana? Apakah dia mendapatkan jatah dikasih persentase saham atau dia mendapatkan gaji dari situ? Inilah kesepakatan yang harus dibuat oleh keduanya. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian, maka haknya jelas. Oh nih istri kita kasih jatah sekian persen dari hasil toko karena dia bantu. Berarti kalau cerai ya dikeluarkan haknya dia sekian persen. Kalau dia dapat gaji selama ini cuman gaji saja, kemudian terjadi perceraian, ya sudah selesai, kan setiap bulan sudah dibayar gaji. Paling kalau dia mau dikasih bonus dan sebagainya. Ya, kalau kalau wafat
jadi waris, ya jelas juga nanti ini yang menjadi warisan berapa persen. Nah, inilah indahnya Islam dalam mengatur tatanan jual beli yang seperti itu, sehingga akan berdampak positif. Semuanya akan memiliki nilai positif jika terjadi apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa ya ribut, nanti akan saling mengklaim, dan suami bisa memiliki power kekuatan bahwa ini punya saya, modal saya, dan sebagainya. Dan kalau istri juga akan bisa melari-lari ke pengadilan negeri dan minta gonogini, minta separuh dan sebagainya, sehingga kita yang duduk di syariah tidak akan bisa berbicara apapun kalau sudah kasus ini terjadi dalam konteks seperti itu. Wallahu a'lam. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Bapak Rahmayadi ya bagi yang telah bertanya tadi ya. Baik, kita telah terhubung dengan penanya kita yang ke selanjutnya, ada Ibu Sarah di Tasikmalaya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya. Ini Ustadz tadi mau melengkapi pertanyaan yang di web yang soal kapling tanah. Iya, silakan. Itu kan kapling tanahnya itu kan punya paman di belakang, dibeli oleh ayah saya yang di depan gitu. Jadi status untuk jalan yang untuk paman itu yang di belakang itu milik siapa jadinya? Tadi sudah saya jawab Ibu, yang dibagi-bagi itu oleh pemilik itu kan sudah berbentuk kafling. Oh, kafling ini punya ini, kafling ini punya ini, kafling ini punya ini, kafling ini punya ini. Lalu kafling yang di belakang tidak memiliki akses. Lalu pemilik tanah membuatkan jalan. Jadi jalan ini milik siapa? Ya milik umum Ibu. Tidak ada, bukan milik si A, si B, si C, si D. Ini milik umum karena jalan ini digunakan untuk mereka yang tinggal di belakang. Jadi kalau dijual, yang di depan jual, ya dia jual kaflingnya. Yang belakang jual, nanti jual kaflingnya dia. Kalau enggak akan terjadi keributan, berantem. Oh enggak, ini jalanan separuh punya saya, ini separuh punya saya. Terus yang di belakang mau terbang begitu Ibu. Ya harus berpikir seperti itu. Maaf Ustadz, yang tanah di belakangnya habis dibeli oleh paman, yang paman tadi dibeli oleh ayah saya. Iya, siapapun yang beli, berarti kan yang dibeli kan kafling-kaflingnya yang dibeli, bukan akses jalan Ibu. Sama aja kalau Anda buka klaster perumahan yang kecil-kecilan, yang bagian belakang juga dikasih akses jalan. Terus akses jalan milik siapa itu? Kalau sekarang statusnya kalau itu umum berarti wakaf atau gimana Ustadz ya? Soalnya itu adanya mau dijual gitu. Iya ya, tetap itu umum, berarti milik umum sudah. Milik umum bisa dianggap wakaf untuk umum semua, sehingga yang dijual adalah kafling-kaflingannya itu saja. Ya. Seperti itu Ustadz ya, jadi kembali ke wakaf. Ya, kalau enggak terus soalnya ini kan paman saya yang tua gitu, kakak ayah menggugat tanah itu, katanya harusnya ya balik lagi waris gitu. Jadi hukumnya itu waris apa wakaf gitu. Nggak bisa. Itu sekarang jangan berpikir individualis lah. Sekarang kalau itu diambil jalanan, terus yang lain gimana? Enggak, itu Ustadz, enggak, di belakang enggak ada tanah yang lain, sudah habis. Cuman yang paman itu sudah dibeli gitu. Iya, sudahlah. Tidak ada yang perumahan yang lain. Tidak ada perumahan yang lain, dibeli oleh dia. Iya kan? Dibeli 100% sama depan, dia. Iya. Lah sekarang kalau memang dibeli oleh dia semua, sekarang akses jalan ke belakang, berarti kalau satu kesatuan 100%. Dulu ada 4 kafling. Kafling 1, 2, 3, 4 lalu dibuatkan jalan. Kemudian 4-4-nya ini menjadi milik satu orang sekarang. Dibeli oleh satu orang. Gitu, ya sudah menjadi milik dia semua. Jadi tanahnya bukan jadi wakaf atau waris gitu kan? Wakafnya ke siapa sekarang kalau memang menjadi milik satu orang?
Ya, terima kasih Ustaz. Iya, Kalau soal wakaf saya mengerti. Iya kan, kalau ini kan kalau saya bilang tadi ketika itu menjadi milik 4 orang, menjadi berarti jalanannya milik bersama. Tapi kalau sekarang area itu milik 1 orang, ya berarti milik dia satu-satunya. Begitu. Berarti jalanannya apa? Ya jalanannya ya Anda bayarin lah. Begitu. Kan hukum akan tergantung pada kondisi, Ibu. Hukum itu sesuai dengan kondisinya. Ya. Iya, ya. Ya, jadi lebih baik dibayarkan itu Ustaz ya. Ya, makanya pertanyaannya yang jelas, Ibu. Ya, terima kasih Ustaz jawabannya. Ya. Jazakumullah khair. Ya, Tapi kita akan mencoba membacakan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi, Ustaz. Ada pertanyaan dari Bapak Rahmayadi. Namun sepertinya sudah ada penelpon yang masuk kembali kayaknya. Ya. Kayaknya waktunya mau habis ini, mau maghrib ya. Oh iya, Ustaz. Tapi kita mungkin coba saja bacakan dulu, Ustaz. Ya, dibacakan aja dulu. Ya, kami menghibahkan kepemilikan sebidang tanah kepada istri yang semula di dalamnya bercampur antara harta kami dan harta istri. Oke, terus? Ya, menjadi milik istrinya semuanya. Dengan habis cara ini waktunya. habis Waktunya. kita Ya, berarti kurang 2 menit. sampai di sini, Ustaz, ya. Kurang 2 menit ini. Ya, kami ucapkan syukur Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas kesediaan waktu dan ilmunya Ustaz yang telah disampaikan kepada kita semua, dan kemudian kita alhamdulillah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa Foto TV. Masya Allah, pada kesempatan kali ini sangat semangat Ustaz ya. Iya, luar biasa. Bikin bingung kitanya. Sampai kita bingung nih pertanyaan-pertanyaannya, Masya Allah. Yang tercatat di kami ada sekitar 8-9 pertanyaan yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat menjawabnya. Mengucapkan syukuran jazakumullahu khairan atas kebersamaannya para pemirsa Foto TV, baik yang telah mengikuti program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, terkhususnya bagi para pemirsa Foto TV yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan layanan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan syukuran jazakumullahu khairan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio Foto TV Jakarta pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.